bersama Ustadz Lura Asroril Fawaid dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Saya mengacu kepada podcast terutama orang-orang yang menggunakan podcast, bukan hanya Pak RH juga kan. Ya, ada sambil minum kagak apa-apa ya? Boleh. Oke, santai. Ya. Ya, gimana? Mantap kopinya ini. Mantap kopinya. Kopi Lampung nih, kopi Lampung. Lampung. Oke. Sekarang begini Pak, ada orang-orang yang kadang mengartikan Islam ini terorisme. Oke. Ada orang-orang yang mengartikan bahwa Kalau Islam panggil ini... saya Bang, oke nggak? Oke lah Bang. Soalnya kalau panggil Pak itu tua banget kita ya. Walaupun usianya hampir 2 kali lipat, tapi tak apa lah ya kan? Ya kan? Boleh. Panggil awak abang. Boleh. Tak apa kan? Boleh, tak apa. Oke, tak apa. Oke, ya. No problem. Oke. Jadi begini Bang. Ada semisal ini, ada seorang yang ingin bertanya kepada ulama. Oke. Dia sedang bekerja ini face to face semua diceritakan, sampai perbanyak selawat. Oke tidak Bang? Oke. Ya. Tetapi ini bukan solusi Bang. Oke. Ulama harus mampu memberikan solusi. Karena al-ulama warathatul anbiya. Oke. Potensinya seperti Nabi, karena melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi saya lebih mengarah global secara keislaman. Dikatakan Islam sendiri kan bukan hanya sholat Pak. Bang, ini lupa lagi nih. Tak apa-apa lah, pokoknya mau Bang mau Pak pasrah. Jadi Islam itu bukan hanya sholat, bahkan ada orang di pinggir jalan yang belum makan itu Islam. Bahkan ada orang yang tidak punya kamar mandi sehingga pada waktu mandi kelihatan auratnya, itu Islam Pak. Membangunkan kamar mandi untuk orang seperti itu Islam. Hubbul fuqara wal masakin, ini Islam. Jadi salah satu ulama antum kalau misalnya ngomong Arab langsung terjemahkan. Kan boleh. RH belum tentu paham. Boleh. Seperti yang dikatakan oleh ulama, manidda'a hubban nabi, seorang yang mengajak cinta kepada Nabi, wa karihal fuqara, dan dia sangat enggan kepada orang-orang fakir, enggan kepada orang-orang miskin, fada'watuhu kadib, maka dakwahnya berbohong, dusta. Karena Nabi paling suka dengan orang-orang miskin, orang fukoro. Bahkan sebuah tarikh mengatakan Nabi itu fukoro itu fakir, fakir miskin, duafa, begitu. Jadi saya ingin mengenal Islam yang secara global. Jangan artikan Islam hanya itu saja. Akhirnya kemurnian Islam itu hilang Pak. Yang itu saja itu misalnya apa maksudnya? Iya, sholat aja, kemudian pemahamannya hanya ini saja, sholawat terus Jadi sholawat terbatas hanya pada ritual. Iya, hanya sebatas ritual. Bukan intelektual. Jadi harus bersolawat aktual, intelektual. Jangan emosional doang dong. Kalau secara emosional boleh lah, cuman gak greget gitu kan. Gak tahu secara nyata bagaimana Nabi mengatakan. Jadi konkretnya Islam sendiri Bang, ini paparan yang disampaikan secara langsung di dalam kitab Al-Imtithal wal-Inqiyad ma ja'a bihi Rasul. Tunduk dan patuh kepada apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti paten, Mak Ili bilang paten kali ini. Jadi paten kali harusnya seorang Islam sejati, Muslim visioner, menjalankan Islam sebagaimana yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mengingat pada masa-masa sebelum kenabian, orang-orang itu ada 3 hal Pak, disebut jahiliyah. At-Tom'a mengatakan, pertama orang itu disebut jahiliyah karena tidak punya ilmu. Yang kedua, disebut jahiliyah karena orang itu benturan dengan kebenaran, melawan kebenaran. Yang ketiga, orang-orang disebut jahiliyah karena tidak punya tendensi, sehingga mereka selalu pro kepada yang salah. Jadi satu,
orang yang jahiliyah, orang yang tidak mempunyai ilmu. Tidak punya ilmu. Istilahnya apa? Zuhud ya apa? Bukan apa? Kalau tidak punya ilmu ini? Tidak punya ilmu, jahiliyah. Jauh oke lah. Jahiliyah. Oh, malah zuhud ya malah positif. Jahil. Jadi tidak punya ilmu. Kemudian mengingkari kebenaran. Yang ketiga, ritualnya salah. Ritualnya salah. Oke. Dan itu konsisten. Oke. Nggak mau dibenerin, pokoknya konsisten kepada itu saja. Sehingga hadir ulidal huda. Dengan hadirnya Nabi Muhammad di sini menjadi cahaya benar-benar dari keterpurukan menjadi cahaya. Dari kemungkaran menjadi perdamaian. Dari pembantaian menuju penaklukan. Sayyidina Maulana Muhammad. Sehingga hadis sahih menerangkan dunia ini diselamatkan oleh manusia yang tempat tidurnya dari pelepah kurma. Makanya punggungnya waktu mau sama siapa yang dia minta pembalasan pura-pura itu. Itu kan begitu Rasul membuka bajunya, dilihatnya bekas-bekas. Ada bekas-bekas lepas kurma. Siapa namanya itu? Hadis sahih itu, Pak. Iya, siapa namanya? Sayyidina Umar. Bukan. Si yang itu yang melihat itu. Iya, dia minta balas ketika Nabi bilang Ukasa ya. Ukasa. Padahal Ukasa mau memeluk Nabi aja. Mau memeluk Nabi. Dia pura-pura dia kan. Pura-pura. Ya. Jadi memang itu, Pak. Jadi globalisasinya, saya tidak ingin keislaman ini hilang kemurniannya, Pak. Saya tidak ingin hadis ini hilang kemurniannya. Satu hal pernah dicontohkan. Saya mengatakan siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Adalah manusia yang tidak pernah sekolah. Adalah manusia ummi ya. Adalah manusia yang tidak pernah belajar, sekolah dan mondok lah istilahnya begitu. Tetapi jangan ditiru. Nabi Muhammad ladunni kullawafi. Hanya orang yang mampu. Jadi ilmu kan begini, Pak. Sebelum kita melangkah ke sana, datarannya ilmu ini ada kasbi, ada wahbi. Ada nadri, ada doruri. Yang kasbi ini kita harus belajar rajin untuk mengetahui sesuatu. Ada yang wahbi, murni dari Allah. Kenapa seperti itu? Wahbi ini digarisbawahi. Di dalam wahbi adalah dunni, ilmu yang diperoleh tanpa melalui belajar. Misalnya bayi netek itu wahbi mungkin ya? Iya, wahbi. Itu bagian dari nggak perlu diajarin kan? Nggak perlu diajarin. Itu bukan wahbi itu, Pak. Itu maksudnya nanti di doruri. Doruri itu tidak perlu berpikir. Silakan. Ya. 2 tambah 2 ya 4. 4 tambah 4 ya 8 begitu. Kalau ada lagi yang menyatakan 2 ini ya 2%-nya dari 100. Ini kan ribet, Pak. Berarti ini nadri. Sesuatu yang ribet dagingnya itu nadri. Kalau yang gak ribet doruri. Seperti yang dikatakan barusan, orang yang anak kecilnya itu doruri, itu tidak perlu itu kan mudah begitu. Baru sampai ke titik laduni yang tidak pernah belajar tetapi mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi semacam itu? Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun yang kekal di tubuh Nabi, di pikiran Nabi, di hati Nabi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi melepaskan sifat keaku-akuan. Siapa itu? Saya yang pernah menaklukkan ini. Siapa itu? Saya yang pernah membangun masjid. Siapa itu? Saya yang pernah membangun pesantren. Siapa itu? Saya yang pernah mencetuskan ini dan itu. Nabi Muhammad jauh dari kesombongan, jauh dari kata keaku-akuan. Jadi selama sifat keaku-akuan dan ada selain Allah di dalam hatinya, laduni tidak akan pernah tercapai. Hanya Nabi Muhammad SAW dan orang yang mampu menyingkirkan sifat keaku-akuan. Ini kan seperti itu, Pak.